Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nimas Nadia Arifadesyana dengan NIM F108223101, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura, Pontianak, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pedagogi, andragogi, dan healthagogi, serta 6 unsur kependidikan dan sifat seorang pendidik. Oke, poin yang pertama kita akan membahas apa itu pedagogi. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu paedos yang berarti anak laki-laki dan agogos yang berarti membimbing, mengantar, dan memimpin. Pedagogi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu teknik mengajar. Dapat diartikan, pedagogi adalah seseorang yang mengajar orang untuk mencapai tujuan tertentu. Pedagogi juga merupakan suatu keterampilan mengajar yang harus dimiliki oleh seorang pengajar. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10, pedagogi merupakan suatu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini tidak hanya sebagai formalitas di dalam kelas saja, namun seorang pengajar juga harus mendalami karakter supaya menjadi pengajar yang profesional. Oke, kali ini kita akan membahas tentang manfaat pedagogi. Manfaat pedagogi yang pertama yaitu adalah memanusiakan manusia. Yang kedua, agar anak mampu memahami dan menjalani kehidupan dari diri mereka masing-masing. Yang ketiga, membantu murid mempertanyakan pertanyaan yang menantang dan mendominasi serta praktik-praktik yang dominan. Serta yang keempat, mengembangkan kepribadian anak supaya menjadi lebih sehat, baik, dan sportif. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh pedagogi. Contoh pedagogi yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seperti guru memperhatikan pertanyaan dan jawaban siswa, serta tegas dalam menjawab pertanyaan tersebut sehingga siswa tidak merasa kebingungan. Yang kedua, guru memperhatikan jawaban siswa baik benar ataupun salah untuk mengukur tingkat kemampuan para siswa. Yang ketiga, guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dan memperhatikan setiap individu. Yang keempat, guru menganalisis hasil belajar setiap siswa supaya dapat menentukan tingkat kemajuan para siswanya. Lalu kita masuk poin yang kedua yaitu apa itu andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani yaitu andra yang berarti orang dewasa dan agogos yang berarti mengantar dan membimbing. Jadi andragogi adalah suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa dalam belajar. Andragogi dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, cara belajar langsung dari pengalaman. Yang kedua, suatu proses pendidikan yang mengurangi konflik-konflik sosial. Dan yang ketiga, kebutuhan belajar yang timbul dari tuntutan situasi yang berubah. Kondisi ini terjadi karena peserta didik itu adalah sebagai orang dewasa yang diasumsikan dapat menentukan kemampuan arah belajarnya, memiliki bahan, serta dapat menentukan manfaat dari bahan yang telah dipelajari tersebut. Fungsi guru dalam hal ini adalah hanya sebagai fasilitator dan bukan menggurui. Baik, selanjutnya kita akan membahas contoh andragogi. Yang pertama adalah menggunakan metode cara belajar aktif, di mana active learning adalah belajar yang melibatkan peserta didik secara langsung untuk berinteraksi, menyelidiki, serta menyimpulkan dari permasalahan yang mereka hadapi. Yang kedua, yaitu menggunakan tutorial. Di sini maksud tutorial yaitu seperti mahasiswa yang belajar dari bimbingan tutor sebagai fasilitator. Yang ketiga, pembelajaran sebaya. Di sini kita dapat mempelajari permasalahan atau berbagai topik pembelajaran dari teman sebaya kita atau sebaliknya teman sebaya kita mengajari kita tentang hal tersebut. Oke, kita masuk poin yang ketiga yaitu healthagogi. Apa itu healthagogi? Healthagogi berasal dari bahasa Yunani yaitu healtha yang berarti diri
diri sendiri, dan agogos yang berarti pemimpin, di mana heutagogi adalah pemimpinan diri sendiri dalam belajar. Heutagogi menekankan pada realisasi dan menekankan keterlibatan peserta didik sebagai fokus utama yang mematuhi otonomi pembelajaran mereka sendiri. Heutagogi memerlukan kesiapan, kematangan, dan kemandirian yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas contoh dari heutagogi. Yang pertama, seperti guru yang memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang nantinya akan dipelajari siswa secara mandiri di rumah. Oke, setelah kita membahas tentang pedagogi, andragogi, dan heutagogi, selanjutnya kita akan membahas 6 unsur kependidikan. 6 unsur kependidikan meliputi yang pertama, tujuan kependidikan, yang kedua, pendidik, yang ketiga, anak didik, yang keempat, isi pendidikan, yang kelima, alat pendidikan, dan yang keenam, lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu adalah bimbingan dan arah pembelajaran untuk penyampaian materi dan pengetahuan kepada peserta didik. Unsur yang kedua adalah pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu pendidikan. Di lingkungan perguruan tinggi, maka pendidik yang dimaksud adalah dosen. Lalu unsur yang ketiga adalah anak didik. Anak didik di sini seperti siswa, peserta didik, dan mahasiswa serta mahasiswi, yaitu suatu subjek dalam pendidikan. Unsur yang keempat adalah isi kependidikan. Isi kependidikan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik guna memenuhi keperluan kepribadiannya. Oke, yang kelima yaitu alat pendidikan. Alat pendidikan di sini bermaksud sebagai bahan ajar yang digunakan guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu unsur yang terakhir yaitu adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan di sini adalah tempat di mana proses belajar dan mengajar berlangsung, di mana tempat tersebut harus memadai, berkualitas serta kondusif dalam proses belajar mengajar. Keenam unsur ini berkaitan karena dapat menentukan arah kebijakan pendidikan serta mencapai pendidikan yang berkualitas. Oke, next saya akan membahas poin yang ketiga. Poin yang ketiga di sini adalah sikap guru atau seorang pendidik yang berwibawa, tegas, dan wajar. Yang pertama adalah sikap guru yang berwibawa. Guru yang berwibawa bukanlah guru yang menakutkan atau guru yang otoriter. Tetapi guru yang mempunyai sosok berwibawa adalah guru yang mempermudahkan dirinya sebagai seorang guru menjalani tugasnya sebagai pengajar. Guru yang berwibawa dapat disegani oleh muridnya, sehingga guru yang berwibawa dapat menyulap kelas yang tidak kondusif menjadi kelas yang taat akan peraturan dan kepatuhan. Fungsi kewibawaan dalam mendidik adalah membuat peserta didik menjalani norma-norma kehidupan dan memudahkan seorang guru dalam proses mengajarnya, karena perintah-perintahnya akan ditaati dan dilaksanakan dengan senang hati oleh peserta didiknya, dikarenakan seorang peserta didik tersebut menghormati seorang guru mereka. Contoh dari sikap guru yang berwibawa ini terlihat dari pakaiannya, yaitu seperti berpakaian yang rapi, menyikapi murid dengan penuh perhatian, dan tidak mudah marah dalam kondisi apapun. Oke, selanjutnya adalah sifat guru yang tegas. Di sini maksud dari sifat guru yang tegas bukan berarti sifat guru yang bersikap keras, melainkan tegas di sini adalah tegas tentang apa yang baik dan tidak baik, salah dan benar, dan sebagainya. Bersikap tegas bisa mendisiplinkan para peserta didik dalam menjalankan tugas yang diberikan. Contoh dari sikap tegas ini adalah seperti ketika ada seorang peserta didik yang melakukan pelanggaran dengan secara sengaja, maka para pengajar atau guru bisa memberikan sanksi terhadap siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Lalu, contoh berikutnya adalah seperti melakukan evaluasi dengan jujur kepada peserta didik. Lalu sikap berikutnya adalah wajar. Bersifat wajar di sini bermaksud agar peserta didik kelewat
relatif tidak merasakan perubahan terhadap pembelajaran. Dengan demikian, pengaruh pendidik akan diterima oleh peserta didik dengan sewajarnya pula. Contoh dari sikap wajar ini adalah memberikan pembelajaran secara enjoy yang mudah dimengerti bagi setiap siswa, tidak menimbulkan atau memunculkan suasana tegang di dalam kelas, serta tidak pilih kasih terhadap siswa manapun. Sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Atas perhatian kalian semua, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.